Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Indrawati dari 11 TKJ1. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan blog yang saya buat, yaitu blog 5W1H, serta cara mengkripping kabel, juga mengkonfigurasi mikrotik dan cara pengujiannya. 1. Apa langkah pertama yang dilakukan dalam konfigurasi dasar mikrotik? Yaitu cara pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian masuk ke Winbox, buka menu sistem, reset configuration, centang opsi no default configuration jika ingin mulai dari 0. 2. Kapan waktu yang diperlukan untuk reset konfigurasi pada mikrotik? Nah, di reset konfigurasi ini diperlukan dalam situasi 1. Saat perangkat baru digunakan. Kedua, ketika konfigurasi salah atau terjadi konflik. Ketiga, setelah perubahan besar kebutuhan jaringan seperti mengganti IP address atau mengganti fungsi router. Nah, yang ketiga, di mana lokasi pengaturan IP address mikrotik, yaitu lokasi yang pertama untuk pengaturan IP address dapat ditemukan melalui Winbox. Nah, di Winbox ini kalian buka menu IP, kemudian addresses, klik plus untuk menambahkan IP address, masukkan IP address beserta subnet. Contoh itu yang sering digunakan yaitu kelas IP kelas C. Cara kedua melalui command line interface atau CLI. Gunakan perintah / IP address sama dengan 192.168.1.1/24 interface ether 1. Kemudian soal yang nomor 4. Mengapa perlu memberikan IP address pada interface mikrotik? Nah, IP address pada interface mikrotik sangat penting karena memberikan identitas pada perangkat di jaringan. Kemudian memberikan identitas pada perangkat jaringan memungkinkan perangkat lain seperti komputer atau perangkat IoT berkomunikasi dengan router. Terus, tanpa IP address, router tidak dapat berfungsi sebagai pengatur jaringan. Soal yang kelima, siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan? Dan yang bertanggung jawab itu kan administrator jaringan. Tetapi kalau praktik saya yang kemarin itu kan ya saya sendiri, karena yang mempraktekkan saya sendiri juga. Nah, soal yang keenam, bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan? Nah, di soal yang keenam ini untuk mengkrimping kabel, yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, siapkan seperti kabel UTP minimal panjangnya yaitu 20 atau kabel UTP dengan panjangnya yaitu 20 cm atau lebih. Kemudian siapkan konektor RJ45, tang krimping, LAN tester, laptop atau PC. Kemudian siapkan router mikrotik. Nah, di cara mengkrimping ini kan kemarin saya praktiknya yaitu kabel strike. Kabel strike ini susunan warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke dalam RJ45-nya itu dengan benar, lalu sampai mentok dengan RJ45-nya itu. Kemudian gunakan tang krimping untuk memasang konektor RJ45. Kalau dirasa sudah benar, tinggal dicekip terus kan sudah. Kemudian ujung satunya juga susunan kabel juga seperti itu. Kemudian di tangan ya kayak yang satunya tadi. Kemudian uji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan tidak ada gangguan. Nah, kemudian menghubungkan perangkat. Nah, menghubungkan perangkat ini sambungkan kabel LAN dari laptop ke port 2 pada mikrotik.
Kemudian buka aplikasi Winbox untuk mengakses router. Nah, di konfigurasi MikroTik ini yang pertama yaitu reset konfigurasi pada di kiri aplikasi Winbox itu ada tulisan sistem, kemudian reset configuration, reset gitu kan kalau mulai dari nol. Kemudian atur IP address pada interface, misalnya Ether1 gitu. Nah, pada IP ini masukkan biasanya IP yang digunakan yaitu IP kelas C. Nah, IP kelas C ini kemudian kalau ingin tersambung yaitu aktifkan DHCP server untuk memberikan IP otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Kemudian pengaturan konektivitas internet. Jika ada koneksi internet, tambahkan gateway atau DNS server, kemudian tambahkan NAT pada firewall untuk membagi koneksi internet ke jaringan lokal. Kemudian pengujian konektivitas. Di pengujian konektivitas ini pada pengujian konektivitas ini buka command prompt, kemudian lakukan ping ke IP router untuk memastikan koneksi lokal. Terus lakukan ping ke alamat eksternal, contoh 8.8.8.8 untuk memastikan konfigurasi router itu sudah benar.